البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-haditsul rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah, walan yushaddad dinu illa ghalabah. Dan tidaklah agama itu diperkeras kecuali akan mengalahkannya. Fasaddidu, maka luruslah kalian, wa qaribu, dan mendekatlah kepada kelurusan, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, wasta'inu bil ghudwati warauhah, dan mintalah pertolongan dengan ghudwah, yaitu di waktu pagi, warauhah, di waktu petang. Ini kalau ista'inu kita jadikan sebagai apa? Sebagai tolak, meminta pertolongan. Tapi seringnya kalau yang disebutkan setelahnya bukanlah istilahnya sesuatu yang layak dimintai pertolongan, berarti ini adalah apa? Maknanya adalah istighdamul alah, pergunakanlah masa pagi dan masa petang, wa syai'in minad duljah, dan sebagian dari waktu malam. Ad-duljah adalah akhir dari waktu malam. Baik, kita baca dulu penjelasan dari An-Nawawi. Wa fi riwayatin lah, karena ini penjelasan yang bagus. Saddidu wa qaribu, dalam riwayat yang lain menurut dari Bukhari juga, luruslah kalian dan dekatlah kepada kelurusan. Waghdu wa ruhu, dan berangkatlah di waktu pagi dan juga di waktu petang. Wa syai'un minad duljah, dan sebagian dari akhir malam. Al-qasda tablughu, hendaknya kalian itu bersikap pertengahan, niscaya kalian akan sampai. Kalau terlalu cepat boleh jadi apa? Boleh jadi malah penat dan putus di tengah jalan. Kalau lambat-lambat jangan-jangan sebelum sampai ke tujuan sudah meninggal. Maka hendaknya pertengahan, tidak berlebihan dan tidak juga apa? Meremehkan. Qauluhu ad-din huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluh. Ini adalah menurut pendapat apa? Pendapat mutaqaddimin dari kalangan Nuhah, dan ini yang baik. Dia marfu', istilahnya adalah apa? Yang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Berarti maksudnya bagaimana? Dalam lafaz yang lain, dan tidaklah seseorang itu beradu kuat dengan agama ini kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Kenapa? Semakin seseorang itu memberat-beratkan diri, maka akan semakin terasa berat. Akhirnya suatu saat dia akan putus asa dan akan putus dari rahmat Allah, atau putus dari apa? Dari berpegang dengan agama ini. Makanya dalam riwayat yang lain, wa ruwiya mansuban wa ruwiya walan yushadad dina ahadun, dan tidaklah seseorang itu mengajak adu kuat, adu keras dengan agama kecuali agama itu akan mengalahkan dia. Orang ini yang akan kalah, akan patah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa ghalabah, kecuali pasti agama ini akan mengalahkan dia. Ghalabahuddin, agama ini akan mengalahkan dia. Wa ajaza dzalikal musyaddu an muqawamatiddin, dan orang yang beradu keras dengan agama ini akan kalah, tidak mampu untuk berhadapan dengan agama ini. Likasrati turuqih, karena banyaknya jalan dari agama ini. Qal wal ghadwah ay sayru awwalin nahar, perjalanan di awal pagi, awal siang maksudnya ya, di waktu pagi. Wa rauhah akhirun nahar, yaitu perjalanan di akhir siang, yaitu di waktu petang. Wa duljah, yaitu akhirul lail, akhir dari waktu malam. Hada isti'aratun wa tamsil, ini adalah meminjam istilah, dan ini juga sebagai tamsil, permisalan. Maknahu, maksudnya adalah ista'inu ala ta'atillahi azza wajal bil a'mal, pergunakanlah untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala itu dengan apa? Pergunakan amal-amal. Fi waqti nasyatikum, di waktu semangat kalian, ketika kalian sedang rajin. Ketika sedang rajin, maka kesempatan beramal sebanyak-banyaknya, tetapi tidak berlebihan. Wa faraghi qulubikum, dan ketika hati kalian itu sedang kosong, belum banyak kesibukan, diisi dengan kebaikan. Jangan berangan-angan beramal soleh ketika sudah disibukkan dengan keduniaan. Bihaitsu tastalidzunal ibadah,
yang mana ketika hati kalian sedang kosong dan kalian itu sedang bersemangat, kalian akan merasakan kelezatan ibadah. Beda ketika kita sedang humum, sedang pikiran itu penuh dengan muskilah ini, muskilah itu, ibadah terkadang tidak terpikirkan, tidak khusyuk. Akhirnya pikiran malah ke tempat yang lain, tidak terasa kelezatan ibadah itu. Allahul musta'an. Wala tas'amun, dan kalian tidak merasa bosan karena sedang merasa nikmat justru. Wa tablughuna maqsudakum, dan kalau kalian tidak berlebihan memang tidak cepat bosan dan kalian akan mencapai tujuan kalian. Kama annal musafiral hadiq, sebagaimana musafir pejalan jauh yang dia itu cerdik, yasiru fi hadhil awqat, dia itu akan berjalan di waktu-waktu ini, wa yastarihu huwa wa dabbatuh, dia dan kendaraannya akan istirahat fi ghairiha, di waktu yang lain. Fayasilul maqsud bi ghairi ta'ab, maka dia akan mencapai apa yang dia tuju tanpa ada rasa penat. Wallahu a'lam. Baik, ini kesimpulan yang bagus dan nasihat yang bagus dari Imam Nawawi rahimahullah. Kita lihat di sini Rasulullah bersabda, ad-dinu yusr, agama ini adalah mudah. Maka masuk di dalam Masuk di dalam kaidah fiqhiyah, yaitu al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Dan kita sudah melewati beberapa dalil yang menyebutkan masalah agama ini asalnya adalah mudah. Bu'istu bil hanifiyatis samhah, saya itu diutus dengan agama yang lapang, dan dalil-dalil yang lain tentang masalah at-taisir. Taisir, tapi kata Syekhuna Yahya, ikut dalil bukan ikut hawa nafsu. Sudah dipermudah itu, bahwasanya nikmat itu setiap waktu datang pada kita, bukan satu nikmat tapi sekian banyak nikmat. Sementara harusnya setiap waktu kita bersyukur. Maka pada zaman dulu orang dalam sehari semalam ibadahnya 50 kali. Sekarang kita hanya 5 kali saja sholatnya sehari semalam. Itu sudah mudah, jangan minta tambah pemudahan lagi, cukup sekali aja, 2 kali sholat. Yang lain mengatakan, nggak apa, kita sepanjang hari tidak sholat, nanti sholatnya ketika Idul Fitri, Idul Adha. Wah, ini terlalu minta kemudahan. Perjumpaannya setahun hanya 2 kali. Tapi minta gajinya setiap hari. Ini nggak pantas, nggak layak. Tayyib. Walan yusyadad dinu illa ghalabah, dan tidaklah agama itu diajak untuk adu kuat dan adu keras, kecuali agama itu akan mengalahkan orang tadi. Maksudnya bagaimana? Ada sebagian orang yang bersemangat tetapi semangatnya tidak mengikuti syariat, sehingga dia putus asa, merasakan bahwasanya ini harus sampai tingkat yang berlebihan. Rasulullah SAW membolehkan untuk ketika puasa itu suami mencium istrinya asal tidak sampai menimbulkan syahwat dan sebagainya. Tapi dia sampai mengharamkan dirinya itu. Kemudian agama menyuruh untuk berbuka itu segera. Dia ternyata menunggu dan menunda sampai tastabikan nujum, sampai bintang-bintang itu bertebaran. Demikian pula agama menyuruh untuk sahurnya itu adalah menunda sampai akhir-akhir waktu. Ternyata dia memilih sahurnya jam 2. Setelah itu melakukan imsak, dilarang orang makan dalam jarak 20 atau 40 menit misalkan, atau mungkin 20 menit sebelum terbit fajar. Ini adalah mengajak adu keras. Akhirnya agama terasa susah untuk dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, disuruh untuk ibadah dan mencari ridha Allah, mereka malah mengajak adu keras. Dengan Dengan cara rohbaniyah, tidak perlu lagi yang namanya menikah dengan para wanita. Yang agama yang lain lagi malah justru mengatakan melakukan ikhtisar, yaitu kemaluannya dipotong biar rajin ibadah. Akhirnya sebagian putus asa, sebagian ada yang keluar dari agama, tidak kuat. Itu baru satu sisi, belum lagi sisi yang lain. Dia akan semangat tapi semangatnya melampaui batas. Sampai disebutkan di sebagian ulama dalam biografinya, karena dia terlalu takut kepada Allah, dia sampai tidak turun dari tempat tidurnya, tidak turun dari tilamnya. Alasannya apa? Saya terlalu takut pada Allah, hukuman Allah terlalu keras. Akhirnya ulama yang lain yang rajin zuhud dan ibadah, dia sampai mengatakan, wahai Syekh, la ibabika iblis. Wahai Syekh, iblis telah mempermainkan Anda. Sampai menjadikan orang ini tidak sholat berjamaah, bahkan tidak sholat berdiri. Kenapa? Terlalu takut kepada Allah, takut yang melampaui batas sampai selalu berbaring di atas pembaringannya. Ini adalah sikap-sikap yang berlebihan. Ada sebagian orang yang berlebihan dari sisi makanan, berlebihan dalam artian bersikap keras. Akhirnya dia mengharamkan untuk makan daging. Yang lain mengharamkan untuk makan full, mengharamkan untuk makan kacang-kacangan. Alasannya ini akan menimbulkan
sikap ingin mewah-mewah. Padahal ini adalah halal. Kecuali kalau kita lihat, oh ini kalau berlebihan akan menimbulkan gaut, memang dikurangi. Tapi tetap kita yakin hukum asalnya adalah halal. Sementara kelompok sufiyah yang lain, sebagaimana disebutkan oleh siapa itu namanya? Oleh Ibnu Al-Jauzi di dalam Talbis Iblis, mengatakan mengharamkan untuk memakai baju yang terbuat dari kain yang lembut. Mengatakan ini akan menyebabkan rifahiyah, kemewahan. Bahkan sebagian dari mereka mengeraskan terhadap dirinya sendiri. Ketika suasana panas memakai baju-baju yang tebal. Ketika suasana dingin yang perlu hiburan, perlu penghangat, dia memakai baju yang luar biasa tipis. Sebagian dari mereka ketika di puncak musim dingin justru mandi, dia sengaja mandi, menceburkan diri dalam air yang luar biasa dingin. Alasannya adalah untuk mencari ridho Allah. Ini semua adalah sikap berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya justru malah putus. Sebagaimana yang dilihat dari keadaan orang-orang Kristen itu. Sekarang siapa yang mau ibadah di gereja? Justru adalah sekedar pendeta-pendeta dan para susternya dengan cara yang bid'ah juga. Sementara kebanyakan mereka, apakah mereka rajin ibadah? Kebanyakan dari orang Kristen, kata para ulama, mereka adalah para fusaq. Dari sisi ajaran mereka sendiri, mereka nggak mau taat. Bahkan pendetanya di surat kabar mengatakan apa? Kami sebenarnya sudah kalah dengan para gembalaan kami, semuanya durhaka. Diajak ke gereja tiap hari nggak mau, maunya sepekan sekali. Itu pun malas-malasan. Salah sendiri, terlalu memberatkan. Ajaran agamanya terlalu diberatkan, sehingga pengikutnya pun malas untuk ikut ibadah itu. Tapi kalau dilihat dari IC-nya, kami adalah Kristen. Yesus Kristus sudah menetapkan, dia sudah menjamin dosa kami ditebus dengan pengorbanan dia sampai hari kiamat. Nah, udah selesai, nggak ada yang mau ibadah setelah itu, kecuali ibadah setiap pekan. Makanya para pendeta sendiri mengatakan pengikut kami rata-rata adalah fusaq, orang-orang fasik, nggak mau taat karena agama yang berlebihan itu. Tapi inilah makna dari lafaz tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, saddidu, yaitu luruslah kalian. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Maksudnya saddidu adalah lazimu as-sadat. Teruslah kalian di atas jalan ini, jalan yang lurus, benar-benar lurus. Kemudian Rasulullah bersabda qaribu, yaitu dekati kelurusan. Kenapa? Tidak semua orang itu mampu untuk tepat di atas kebenaran, tapi hendaknya berusaha untuk mendekat kepada kebenaran. Dan tidak setiap orang, dan mungkin nggak ada dari orang-orang yang tidak maksum setiap hari selalu di atas jalan yang lurus. Tapi paling tidak dia mendekat, berusaha untuk mendekat di atas jalan yang lurus itu. Jangan menjauh-menjauh. Kemudian wa absyiru, bergembiralah. Soalnya kalau orang membiasakan diri untuk berlebihan, dia akan Dia akan buruk sangka kepada Allah. Agamanya terlalu berat, tapi juga kalau hendak melanggar takut yang berlebihan. Dan dia akan buruk sangka kepada kaum muslimin. Ini muslimin semuanya masuk neraka kecuali kita. Akhirnya buruk sangka, akhirnya hatinya itu dipenuhi dengan kesedihan. Dan juga wajahnya dipenuhi dengan kemuraman karena melihat semua yang di depan dia adalah orang-orang kafir. Tidak ada yang namanya kegembiraan. Akhirnya muncul kepada akidah yang lain. Tidak ada jalan untuk memperbaiki kecuali semuanya harus dimusnahkan. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara adalah Syekh Al-Albani, bid'ah dari Khawarij adalah mereka menganggap bagian dari ibadah adalah membunuh kaum muslimin. Mereka tidak layak untuk dihidupkan. Kenapa? Karena ini kafir, semuanya kafir, menyebabkan dunia ini rusak. Ini juga akidah Khawarij yang dipegang oleh orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Meyakini harus kaum muslimin, ya mereka istilahkan dengan jumhur, bukan muslimin. Kami yang muslimin, kata mereka. Jumhur itu harus dihabiskan. Hartanya harus diambil semua. Dan mereka harus dihabiskan. Kenapa? Mereka tidak layak untuk hidup. Mereka membuat dunia ini tidak teratur dan sebagainya. Makanya mereka itu dipenuhi dengan kesedihan. Walaupun zahirnya adalah gembira, tapi hati mereka sedih. Setiap kali melihat muslimin, benci. Tidak ada kebahagiaan. Dan itu yang dialami oleh kelompok-kelompok yang mengkafirkan keumuman muslimin. Dipenuhi dengan Penuhi dengan kemuraman hati, kebencian, dan seterusnya. Maka Rasulullah justru menyuruh untuk bergembiralah. Agama ini tidak seberat yang kalian bayangkan. Cukup kerjakan apa yang kalian mampu. Allah itu ridho sama kalian. Dan seterusnya. Sesuai dengan syariat tentunya. Yang wajib ya dikerjakan, yang mustahab diusahakan dikerjakan. Kalau tidak, jangan kemudian ini pasti dosa kalau tidak dikerjakan walaupun sunnah. Ini tidak demikian. Kemudian wasta'inu bil ghudwati warauha, dan pergunakan di waktu
pagi dan juga di waktu petang sebagaimana musafirun dan juga para mujahidun. Rasulullah SAW kalau berperang itu beliau menyukai berperang dan safar itu menyukai keberangkatan di akhir siang atau di awal siang. Adapun di tengah teriknya matahari beliau tidak menyukai itu. Itu sunnahnya demikian. Untuk apa? Untuk kebaikan hati sendiri, untuk juga kebaikan badan dan juga untuk kebaikan kendaraannya. Itu sunnahnya demikian. Dan juga apa? Perjalanan di akhir-akhir malam. Karena memang waktu itu adalah bumi sedang dilipat. Dan hikmah diketahui oleh orang yang biasa melakukan itu. Walaupun tidak sampai haram kita melakukan perjalanan di siang hari, sebagaimana juga tidak haram kita ibadah di waktu suasana yang terik. Tetapi apa? Rasulullah melihat hati para manusia itu, yaitu dengan wahyu dari Allah, manusia itu adalah hatinya perlu apa? Perlu disiasati. Diajak dengan apa? Dengan lembut, pelan-pelan dan sebagainya. Tidak dikerasi terus karena nanti akan patah. Makanya sebagaimana kata Ibnul Qayyim, para rasul ini adalah apa? Atibaul qulub. Mereka adalah dokter-dokter hati. Mereka dengan wahyu Allah tahu hati itu harus dia siasati dengan cara apa. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.